Halo viewers, jumpa kembali dengan saya dan tentu saja masih di CND Channel. Tentu saja viewers sudah tidak asing lagi mendengar kata binahong. Ya, tanaman obat satu ini memang memiliki khasiat terutama untuk menyembuhkan luka. Karena khasiat yang terkandung di dalamnya bisa mengeringkan dan mempercepat penyembuhan luka yang masih baru. Nah, kali ini saya akan mengundang salah satu narasumber kita, yaitu Dr. Insinyur Raffi Paramawati MSI, yang akan memberikan pencerahan dan menjelaskan bagaimana manfaat, cara pengolahan, dan cara pemeliharaan dari tanaman binahong ini. Bersama dengan saya, Ibu Dr. Insinyur Raffi Paramawati MSI, seorang ahli pangan dan seorang herbalis. Saya akan mengajak berbincang beliau seputar masalah obat herbal kali ini. Selamat malam Ibu Raffi. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Bu? Baik, tetap semangat meskipun sudah malam. Bu, terima kasih sudah berkenan untuk menemani saya berbincang-bincang. Nah, dan topik kali ini cukup menarik Bu, mengenai daun binahong. Oh iya. Nah, selama ini kan kita sering mendengar itu Bu, daun binahong itu gunanya untuk menyembuhkan luka, baik itu luka dan terutama luka setelah operasi ya Bu ya. Nah, ini yang ingin viewers tahu lebih banyak ini Bu, mengenai manfaat lain dari daun binahong. Namun sebelumnya saya ingin tanyakan ke Ibu, sebetulnya daun ini memang asli herbal dari Indonesia atau dari luar Bu? Iya. Kalau penggunaannya sih sudah lama dari luar ya sebetulnya. Dari Cina itu sudah sejak lama menggunakan daun binahong ini. Ya. Nah, tapi juga di Indonesia itu juga tumbuh liar juga gitu. Jadi mudah sekali tumbuh, dia merambat dan nggak ada berhentinya merambatnya. Jadi terus kalau nggak ada rambatannya ya dia akan merambat keluar kemana-mana gitu. Memang salah satu dari jenis tanaman liar juga ya Bu ya? Ya, di Indonesia itu liar ya, meskipun ada juga yang dibudidayakan gitu ya. Tapi liar biasanya di pagar-pagar gitu, dia merambat kemana-mana. Untuk jenisnya nih Bu, ada berapa macam Ya. dari binahong ini? Binahong itu ada beberapa macam ya, tapi yang dikenal itu yang batang merah dan yang batang hijau. Nah, perbedaannya Bu? Ya kelihatan di batangnya, tapi kalau fungsinya sih sama ya, manfaatnya atau khasiatnya sama. Sama ya? Iya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu viewers Iya. mengenai manfaatnya yang selama ini kita tahu untuk mempercepat penyembuhan luka atau pengeringan luka. Mungkin manfaat atau Lainnya khasiat ya. lainnya itu Iya. apa ya Bu ya? Jadi ya binahong atau disebut juga piahong, ada beberapa nama lokal lain ya, macam-macam gitu ya. Itu kalau nama latinnya kan Anridera cordifolia. Ini memang dikenal sebagai mempercepat penyembuhan luka ya, entah luka gores, luka bakar ya, luka karena sobek gitu, itu akan mudah sekali mengering ya. Jadi karena ada senyawa saponin ya, kelompok saponin lah, senyawa itu yang terkandung di dalam daun binahong itu yang
mempercepat pembentukan kolagen, sehingga dia akan menjadi kering, tidak bernanah dan sembuh gitu. Jadi mudah sekali penggunaannya ya. Jadi daun pinahong itu kan agak apa ya? Oh, ini saya mempunyai contohnya nih daun pinahong ini ya. Ini jenis yang mana? Ini yang hijau ini, yang batang hijau. Oh, batang hijau. Nah, ada yang batang merah, ada yang batang hijau. Dan ini sampai kemana-mana kalau kita tanam dia akan merambat, akan sampai ke tiang listrik segala kalau dibiarkan karena dia mencari lambatan terus. Nah, ini caranya kalau ini kemudian kita cuci dan kita remas-remas begini, ini akan keluar kan, saponinya akan keluar seperti gel. Nah, ini diusapkan di bekas luka. Ya, saat itu luka, jadi luka baru. Maka luka itu akan cepat sekali mengering. Gitu. Jadi langsung ya, Bu, ya, segar ya? Iya, ya, segera cepat seperti itu. Nah, konon pincah buang itu juga asalnya dari pinahong ini, yang sudah diekstrak sedemikian rupa sehingga sangat konsentrat yang sangat tinggi, dan itu diminum itu mempercepat orang operasi apapun ya, nah, yang apa namanya ada tindakan operasi gitu ya, itu pincah buang itu yang konon itu juga berasal dari pinahong sebetulnya. Seperti itu. Nah, tapi selain sebagai apa namanya herbal yang mempercepat penyembuhan luka tadi, luka apapun, terutama luka yang baru ya, bukan luka yang sudah lama gitu, tapi luka yang baru, itu dia juga bisa untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Ya, untuk orang diabetes. Jadi setelah memakan daun itu ya, bisa dimakan mentah atau dikukus bentar gitu dimakan. Itu setelah makan itu kadar gula darahnya akan turun gitu. Jadi dalam memperbaiki kadar gula darah tadi, jadi karena di dalamnya ada zat steroid, kumarin, ya, flavonoid, ini yang akan apa namanya mencegah pemecahan pati atau zat-zat apa namanya amilos misalnya yang akan dipotong-potong menjadi glukos, itu dicegah. Satu itu. Kemudian juga memperbaiki kerja insulin gitu. Nah, sehingga kadar gula menjadi normal gitu. Yang dulunya orang itu kadar gulanya tinggi jadi turun gitulah, mendekati normal atau menjadi normal seperti itu. Nah, selain itu juga dia mempunyai fungsi sebagai diuretik dan dia mencegah hipertensi. Jadi dia memperbaiki tekanan darah dan juga sekaligus memperbaiki lemak dalam darah. Jadi dia itu menurunkan LDL dan low density lipoprotein, dan dia menaikkan HDL, high density lipoprotein. Jadi kolesterol jahatnya ditekan. Nah, ini memperbaiki juga secara tidak langsung jantung, kerja jantung ya. Jadi karena tensinya diturunkan, kemudian juga kolesterolnya diturunkan, gulanya juga. Ya, itu otomatis jantungnya menjadi membaik gitu. Ini untuk ekstraknya ya. Kalau ini ekstrak ya. Ya, ekstraknya. Jadi ini memang apa namanya lebih ke herbal yang sudah diolah. Gitu. Selain itu juga hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun pinahong ini memperbaiki gagal ginjal. Jadi memperbaiki fungsi ginjal yang sudah kronik turun gitu ya, yang sudah dinyatakan gagal ginjal, ini ada perbaikan gitu. Nah, ini memang apa namanya ekstraknya. Jadi harus diekstrak dulu, kemudian diberikan kepada penderita penyakit ginjal, dan itu bisa memperbaiki gitu ya. Dan selain itu juga ada fungsi untuk menurunkan asam urat. Nah, kalau untuk menurunkan asam urat ini sebetulnya banyak sekali tanaman yang mempunyai fungsi seperti itu. Nah, ternyata pinahong juga bisa menurunkan asam urat. Ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, sebetulnya pinahong itu memang bagus sekali. Tidak hanya untuk luka saja ya, yang kita kenal luka, karena itu paling gampang. Tidak perlu diekstrak, langsung aja diremas-remas. Itu paling gampang, tapi ternyata juga fungsi lainnya, manfaat lainnya luar biasa. Nah, ini Bu, mungkin yang jadi pertanyaan dari viewers, apakah konsumsi ekstrak pinahong ini bila bersamaan dengan obat yang diberikan oleh dokter ini aman atau enggak, Bu? Oh iya. Jadi begini, tergantung pasiennya itu sakit apa ya. Kalau misalnya dia memang sudah hipertensi gitu ya, jadi ya harus di pengawasan dokter ya. Selalu harus ada jeda waktu gitu ya antara minum obat
dokter dan minum obat herbal ini ya, minum herbal ini harus ada minimal ya 2 jam lah, sehingga semuanya sudah diserap oleh tubuh dan sudah digunakan, sudah kosong sehingga diisi lagi oleh herbal. Itu sama-sama fungsinya maksimal gitu dalam tubuh. Dan kalau memang karena ini arahnya adalah pengobatan, kalau misalnya tensinya sudah normal misalnya atau mengarah ke normal sudah baiklah dan terkontrol, jadi ya sudah nggak perlu diteruskan gitu. Obat herbalnya ya? Ya, obat herbalnya ya. Namun obat dari dokter masih tetap harus diteruskan sesuai dengan anjuran dari dokter. Ya pasti dokter juga mungkin akan mengurangi dosisnya atau seperti apa ya, itu boleh. Tapi kalau untuk herbal ini karena dia untuk pengobatan, jadi tidak terus menerus, tidak setiap hari terus menerus dikonsumsi seperti herbal yang lainnya ya Bu? Iya, karena ini memang lebih ke pengobatan gitu. Ya. Jadi walaupun viewers misalkan memiliki penyakit entah itu kencing manis atau penyakit jantung, hipertensi, nah obat dari dokter tetap tidak boleh dikesampingkan. Yang utama adalah obat dari dokter. Nah herbal adalah sebagai pendamping apabila mungkin tensinya membandel seperti itu ya, mungkin gulanya tinggi sulit untuk turun. Nah tetap semua itu pasti harus konsultasi ya Bu ya? Ya, sebaiknya konsultasi dokter, kemudian nanti dokter yang menyatakan bahwa oh ini sudah di stop aja, diteruskan yang mana gitu. Seperti itu. Nah, baik Bu, ini mengenai manfaat atau khasiat yang terkandung dalam Hinahong. Nah untuk mungkin viewers ada yang ingin mencoba untuk menanam sendiri, untuk memelihara dan mengolahnya, ini bagaimana ini Bu cara untuk menanamnya? Apakah ada benihnya atau dari mana ini dapatnya? Ya, Hinahong ini kan tanaman liar ya, jadi dia sangat mudah survive di segala tempat ya, baik daerah dingin, daerah panas, daerah gersang, dia tetap bisa tumbuh. Jadi kalau kita mempunyai seperti ini ya, ini bisa kita potong kemudian kita tancapkan ya, atau kita masukkan dalam vas dulu, dalam gelas isi air, dia akan keluar akarnya baru ditanam, itu bisa juga. Tapi langsung saja daunnya dipotong, paling ditinggal 2 kemudian ditancapin ya. Tentu saja yang batangnya lebih besar dari ini sehingga dia bisa berdiri. Sudah, itu juga sudah bisa tumbuh. Lalu di samping itu dia akan mengeluarkan umbi. Jadi ini kalau sudah tua dia akan, nah ini umbinya seperti ini, ini kelihatan ya. Nanti akan membesar. Nah umbinya ini sendiri juga bisa ditanam. Jadi misalnya di pot, kemudian umbi ini ditaruh di pot itu ya, kemudian dikasih tutup tanah sedikit gitu ya, karena dia akan muncul ini batang baru, tanaman baru. Jadi seperti itu. Ya. Mudah sekali dan dia akan mencari rambatan sendiri. Seandainya tidak dibuatkan rambatan, ya apa saja yang di dekat itu, dia akan merambat ke sana. Gitu. Jadi memang seperti itu. Jadi sebaiknya memang dibikinkan para-para sehingga dia akan mengikuti semuanya. Jadi bisa untuk melindungi juga ya tanamannya, misalkan dia rambatannya banyak, bisa untuk mungkin melindungi dari mobil atau motor, dan kalau ditaruh di teras gitu ya Bu ya. Oh iya. Jadi ini daun ini termasuk yang besar ya. Jadi ada yang ukuran lebih kecil. Oh, ada juga ya. Ya, ada yang lebih kecil. Nanti kalau musim tertentu dia akan berbunga dan daunnya tidak kelihatan lagi karena semua tertutup bunga, dan bunganya itu bagus ya, seperti bunga rumput-rumputan seperti itu ya, dan itu semua gitu berbunga. Kalau musim dia mengeluarkan ini dia sudah tua, dia akan mengeluarkan umbi banyak sekali nanti. Nah itu bisa kita potong dan itu bisa kita ditanam ya. Barangkali itu juga ada manfaatnya yang belum diteliti lebih lanjut. Untuk manfaat kita sudah tahu. Nah untuk pengolahannya, bagaimana nih Bu? Tadi kalau untuk luka yang baru tinggal diremas-remas, dioles. Nah untuk yang mengobati tadi hipertensi, kencing manis, ini gimana untuk pengolahannya? Ya, sebaiknya memang kalau itu diekstrak ya, jadi diekstrak. Ekstrak paling mudah adalah dia dikeringkan, kemudian direbus.
Nah itu ekstrak dengan pelarut air gitu ya. Tapi tentu saja efektivitasnya akan berbeda bila kita menggunakan pelarut yang bukan air saja, tapi misalnya pelarut etanol gitu ya. Jadi dia akan bisa mengabsorb, dia bisa mengekstrak semua kandungan-kandungan yang bermanfaat tadi. Gitu. Iya. Jadi bisa seperti itu gitu. Nah, kalau untuk rumah tangga ya tentu susah ya kalau menggunakan etanol kan nggak mudah, karena itu harus nanti dievaporasikan dengan tekanan vakum supaya suhunya rendah. Ya kita menggunakan air saja gitu. Jadi dikeringkan ya, kemudian baru direbus. Karena memang daunnya itu kandungan airnya tinggi. Jadi kalau kita layukan atau kita keringkan itu akan banyak air yang terbuang, sehingga lebih efisien dalam mengekstrak lagi, baik mengekstrak menggunakan air atau menggunakan pelarut itu lebih efisien ya. Nah itu butuh waktu berapa lama atau gimana sih kita tahu misalkan kita mau mengeringkan daunnya ini sudah kering atau belum itu? Iya. Jadi gimana? Biasanya kalau untuk rumah tangga ya mudahnya ini kadar air di bawah 10% itu kan sudah aman ya. Itu kalau dipegang itu sudah keras-keras gitu. Nah dia sudah mulai ada suara, itu artinya dia sudah di bawah 10%. Dan itu aman untuk disimpan berapa lama. Setelah kering, untuk mengkonsumsinya bisa direbus kembali. Ya, direbus ya. Sebaiknya direbus. Tidak hanya diseduh tapi direbus. Ada beberapa orang yang menggunakan daun binahong ini dipakai untuk diet, menurunkan berat badan gitu ya. Bisa juga ya Bu ya? Ya, saya tidak tahu efektivitasnya seperti apa karena saya belum membaca hasil penelitiannya. Tapi ada yang mengklaim seperti itu. Ya. Ini salah satu alternatif. Ya, barangkali. Karena memang kan dia sebetulnya lemak darah yang lemak darah itu kan kolesterol, trigliserid kan gitu. Bukan lemak yang di dalam tubuh sebetulnya ya. Kalau hasil penelitian kan seperti itu, dia menurunkan itu. Iya. Nah, kita sudah tahu untuk bagaimana pengolahannya. Nah, apakah ada ini lagi-lagi efek samping atau zat yang merugikan tubuh apabila kita konsumsi atau salah dalam hal pengolahannya? Iya, ya memang karena ini sifatnya memang herbal untuk obat ya, agak berbeda dengan herbal yang untuk stamina. Itu kalau herbal untuk stamina itu hampir nggak ada efek sampingnya gitu ya. Ini herbal untuk pengobatan itu pasti ada lah takarannya, kemudian cocok atau tidaknya itu pasti ada karena kandungannya memang sangat beragam gitu. Jadi kalau ada penolakan misalnya dia menjadi mual gitu, oh ya sudah tidak. Tapi kalau ditanya apakah ada efek toksinnya sampai sekarang belum dibuktikan gitu. Ya, jadi ya tetap menggunakan herbal itu tetap dengan prinsip kehati-hatian juga gitu. Ya. Termasuk untuk cara pengekstrakan ya Bu ya, lebih baik viewers mungkin ya memang harus ada pendidikannya atau mungkin pengetahuan khusus dalam hal untuk mengolah herbal, jadi nggak bisa sembarangan juga dalam hal proses pengekstrakan. Ya, barangkali hanya dikeringkan saja karena banyak juga yang pabrik jamu misalnya itu membeli juga gitu ya, membeli binahong kering itu untuk diekstrak lebih lanjut gitu. Nah itu bisa juga dijual ke seperti itu ke pabrik jamu misalnya seperti itu. Kalau ingin membuka usaha bidang ini gitu. Tapi kalau untuk sekedar luka itu kan relatif sangat mudah ya. Jadi bisa juga itu ditumbuk sampai halus, tapi sampai harus keluar cairannya ya, nanti dikasih minyak kemudian disimpan di dalam wadah gitu. Jadi kalau ada masalah itu bisa dioleskan minyaknya sedikit dan saja, hanya untuk menjaga supaya terus cairan itu ada gitu. Ya, itu bisa dilakukan sendiri. Gitu. Minyak apa Bu yang dipakai untuk campuran? Ya bisa aja minyak jahitan misalnya, tapi dalam jumlah sedikit ya, hanya supaya dia jangan kering gitu. Baik, menarik sekali obrolan ini. Mungkin Bu Raffi ada pengalaman mungkin dengan pemakaian binahong ini dalam bentuk kapsul ya Bu yang sudah Ibu ekstrak ya?
Ya ada apa namanya dalam bentuk kapsul, tapi sebetulnya lebih pengalaman yang paling banyak itu ya dalam untuk luka ya, memang untuk luka. Jadi kalau apa namanya menggoreng lalu kena gitu kan, kadang-kadang kena gitu ya sudah lari ke belakang di apa namanya dihancurkan, di remas-remas lalu dioleskan ini yang harusnya bengkak menjadi enggak gitu. Jadi memang antiinflamasinya tinggi. Ada juga antibakterinya gitu. Jadi apa namanya luka itu menjadi menutup dan tidak infeksi gitu. Jadi tidak sampai bernalah. Nah itu juga tadi ya antiinflamasi tadi ya, sekaligus pembentukan kolagen yang menutup luka itu sehingga cepat kering. Itu saja pengalaman. Kemudian ya membuat ekstraknya ya pernah juga gitu ya. Tapi lebih untuk menurunkan tekanan darah sebetulnya. Ya, tekanan darah. Jadi memang dengan minum itu tekanan darahnya jadi terkontrol, turun gitu ya. Jadi kalau dulunya 150 straight 90 gitu, nah itu bisa menjadi 130, straight 80, 85 gitu. Jadi bisa membaik. Nanti kalau sudah membaik ya sudah, kita teruskan lagi. Nanti kalau ada peningkatan lagi seperti itu yang dilakukan. Karena ini memang bersifat pengobatan. Iya lebih banyak untuk pengobatan. Baiklah Bu Raffi, mungkin Bu Raffi punya tips-tips yang bermanfaat untuk viewers untuk disampaikan mengenai Binahong ini. Iya. Baik, karena Binahong ini juga menjadi salah satu obat tradisional ya, dan ini sangat mudah untuk ditanam. Jadi kalau punya pekarangan sedikit saja itu bisa dirambatkan di pagar gitu ya. Untuk apa? Untuk kalau anak-anak jatuh gitu ya. Kan kadang-kadang anak-anak lari jatuh langsung luka ya. Nah ini Binahong ini cepat sekali bisa memperbaiki luka itu sehingga mengering, sehingga nggak perlu sampai bernanah, nggak perlu sampai membuat anak-anak kesakitan terlalu lama. Atau bagi ibu-ibu yang suka merajang, masak di dapur, bisa terkena pisau, bisa terkena minyak yang panas. Ini juga pertolongan pertama sebetulnya untuk supaya tidak menjadi masalah ya. Kadang kan karena terkena pisau saja bisa jadi masalah, apalagi kalau mempunyai diabetes. Kemudian juga bagi Bapak Ibu yang mempunyai diabetes ya, mempunyai masalah dengan kadar gula darah, itu juga bisa juga menggunakan Binahong ini ya, cukup dengan dikeringkan kemudian direbus ya, dan itu diminum nanti akan turun kadar gula darahnya ya. Itu beberapa tips yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu viewer untuk dipraktekkan. Ya, terima kasih banyak Ibu Raffi atas waktunya Ya, dan sama. kesediaannya untuk berbagi ilmu dengan viewers. Ya, semoga bermanfaat ya. Ya, amin. Terima kasih sekali Bu Raffi. Lain kali kita sambung lagi dengan topik herbal lain yang juga bermanfaat. Ya, terima kasih juga. Terima kasih Bu. Selamat malam. Selamat malam. Menarik sekali perbincangan saya bersama dengan Dr. Insinyur Raffi Karamawati MSI mengenai manfaat dari Binahong. Karena fungsinya sebagai pengobatan, tentu saja viewer tidak boleh mengabaikan anjuran pengobatan dari dokter dan sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk pemakaian obat-obatan dari dokter dan obat-obatan herbal supaya bisa mendapatkan pengobatan yang optimal. Tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa.